Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Sam Udin dari Karisma Channel. Yang kemarin minta request untuk review MSI seri Katana, ini saya sajikan buat kalian dan lengkap ada 2 item. Karena yang satu varian 17 in yaitu MSI Katana GF76, yang ada di hadapan saya ini adalah MSI Katana yang GF66 dengan varian 15,6 inch. Ini dua-duanya dibanderol mulai harga 14 jutaan bro. Dan varian ini beneran fresh from the oven alias anyar gres bro. Kenapa saya bilang seperti itu? Jarang banget MSI untuk produk update dengan memang desainnya benar-benar total baru seperti ini. Contohnya kalau beberapa updatean kemarin kan ada yang ke F63 ke GF65 itu fisiknya sama persis. Lah dengan adanya varian GF66 sama GF76 ini menyempurnakan atau istilahnya modelnya baru banget dan sistem fan pendinginnya beda banget bro, lebih adem bro, beda. Plus varian yang baru ini sudah menggunakan RTX 3050 series. Kalau ada yang bilang RTX 3050 itu RTX yang paling rendah, ya serendah-rendahnya ini lebih better daripada GTX series bro, bener nggak? Tapi kalau kalian mau ngomong RTX series yang varian 3060 ya lebih powerful lagi, cuman harganya juga lebih mahal ya, tergantung kantong kalian. Yang jelas kita akan menginformasikan di kedua buah laptop ini, tapi sebenarnya ada 3 sih bro, cuman contoh fisiknya saya kasih 2 sama kalian karena di varian MSI Katana ini yang akan kita review ada 3 macam, mulai dari yang Core i5 generasi 11 yang dibanderol di harga 14.250.000, terus yang Core i7 ada juga yang GF66 itu harganya 16.350.000, dan varian yang 17 ini yang paling gede ini dibanderol dengan harga 17.350.000. Ini head to headnya sama ROG kemarin yang kita review, cuman ROG kemarin kan Ryzen 7. Kita juga nanti akan compare gimana sih perbandingan antara Intel Gen 11 versus Ryzen 7 yang 5800-an. Kira-kira better mana? Tapi sebelum itu saya menyajikan informasi seputar spesifikasi yang ada di dalam laptop ini. Semua varian MSI Katana seri GF66 ini sebenarnya ada beberapa macam SKU. SKU kalau teman-teman nggak tahu namanya Stock Keeping Unit. Nah kalau kita lihat dari MSI Global di websitenya itu ada 3 buah macam. Ada GF6611 UE series yang menggunakan Intel Gen 11 plus RTX 3060 Naviga. Ada kataan GF6611 UD series itu menggunakan RTX 3050 Ti, dan ada yang Katana GF6611 UC ini yang udah masuk ke Indonesia dan kita review. Ini dia menggunakan VGA-nya RTX 3050 4GB lah. Karena yang masuk ke Indonesia di varian Katana GF6611 UC, jadi ini yang saya infokan buat kalian. Ini semuanya menggunakan varian prosesor Intel generasi 11. Untuk yang Core i5-nya di 11400H, kalau untuk yang varian Core i7 menggunakan 11800H. Lah, itu kan ada 2 macam, ada yang varian yang 15,6 inch yang GF66, kalau yang 17 ini yang tipe GF76. Itu juga sama persis. Speknya RAM-nya 8GB, terus dia dual channel, bisa kalian upgrade sampai 32GB. Kalau ini menggunakan PC 3200. Sedangkan kalau kita berbicara penyimpanannya, varian MSI ini menggunakan M2 NVMe 512GB plus ada 1 slot SATA yang masih bisa kalian upgrade ngisi harddisk ini bro. Jadi harddisk sama kalian masih bisa kalian masukkan ke dalam laptop yang terbaru. Windowsnya 10 original bawaan dari pabrik MSI, cuman kekurangannya varian ini tidak ada OHX 2019 alias Office Home Student-nya. Jadi setelah spesifikasi yang udah saya infokan sama kalian tadi, sebenarnya MSI Katana ini banyak sudah rilis di beberapa negara di luar Indonesia. Tapi yang masuk Indonesia itu varian yang Katana GF6611 UC yang menggunakan RTX 3050. Mungkin di beberapa waktu ke depan akan juga muncul yang varian pakai RTX 3050 Ti ataupun yang varian pakai 3060 6GB. Jadi karena ini yang ada, kita review aja yang ini. Mungkin kira-kira cocok nggak sama kalian. Tapi sebelum itu semua saya mau merosting atau istilahnya mengkomentari gimana sih kalau untuk pengalaman pemakaian di varian MSI GF66 Katana ini. Kalau yang pertama-tama experience saya adalah mungkin casingnya, karena casing dari MSI GF66 ini semuanya berbahan dari plastik polikarbonat. Ini bahannya sama persis dengan varian ROG yang udah kita review kemarin. Yang beda kalau kalian mau beli gaming di angka 12 jutaan, itu beda bro. Tidak sebagus si varian laptop yang rata-rata 14 atau 15 jutaan kayak gini. Contohnya itu punyanya HP Pavilion Gaming yang EC107X atau punyanya Lenovo yang Gaming 3. Lah itu bahannya tidak lebih premium dari varian MSI yang kita review atau ROG Strix. Jadi kastanya agak beda, cuman karena mungkin harganya. Tapi selain itu kenyamanan pemakaian di varian ini, terutama bobotnya, tetaplah laptop gaming itu bobotnya di angka 2 kg lebih. Terus kalau untuk experience yang lainnya, keyboardnya ini enak banget karena dia
Kalau MSI varian yang GL series itu kan ada kelebihannya, ada steel series keyboard. Ini dia nggak ada tulisannya steel series, tapi feel-nya rasanya comfortnya sama kayak punyanya steel series yang di varian MSI GL. Terus kalau enaknya lagi di varian ini keyboardnya itu dia full size alias ada numeric pen-nya. Terus enternya ada 2. Yang nggak enak satu, keyboardnya masih single color alias warnanya merah. Dan di tombol untuk keyboardnya ini banyak bisa kalian fungsikan, mulai dari tombol untuk pengaturan fan, terus untuk pengaturan Corsair ini bisa kalian manfaatkan di sini. Selain keyboard yang butuh saya ulas di sini adalah ini layarnya ya, karena layar ini adalah satu komponen penting yang sangat berpengaruh secara langsung sama penggunaan kita. Layar di MSI Katana ini semuanya menggunakan panelnya IPS level, terus dia refresh-nya 144 Hz dengan resolusi 1920 x 1080. Dengan ukurannya bedanya yang GF66 15 inch, yang GF76 17 inch, tapi semua materialnya sama persis termasuk refresh rate-nya. Dan untuk webcamnya ini bisa saya bilang lumayan cerah lah ya untuk kelasnya laptop gaming, dan dia nggak burik karena laptop dengan harga di atas 10 juta saya kira untuk pemakaiannya cukup jelas di varian MSI Katana ini. Selain itu kalau untuk konektivitasnya lengkap, di bagian kanan ada port HDMI, port RJ45, USB Type C sama USB 3.2, sama ada port combo jack mikrofon serta earphone. Kalau di bagian kiri ada 2 buah USB 3.2. Untuk komponen yang perlu saya infokan lagi buat kalian adalah gimana sistem pendingin dari MSI Katana ini. MSI Katana ini menggunakan 2 buah fan sama 6 buah heat pipe. Jadi kalau untuk mendinginkan GTX VGA RTX 3050-nya itu dia menggunakan komponen-komponen tadi. Dan untuk sistem pembuangan panasnya dia berada 3 tempat, 2 di belakang sama 1 di samping kiri. Kalau untuk penyedotan di udara dinginnya itu berada di bawah bro. Jadi kalau kalian menggunakan laptop gaming jangan di bangku, itu akan otomatis jauh lebih cepat panas. Jadi mending di atas meja. Sama kalau secara penggunaan game dengan waktu durasi yang lama sekali, kalian mendapatkan kemudahan gimana untuk setting fan controlnya. Itu tinggal tekan aja di keyboardnya, tombol FN sama arah atas itu ada shortcut untuk mempercepat fan yang ada di dalam laptop ini. Jadi ketika main game nggak usah ribet-ribet masuk settingan lain, tinggal tekan ini aja, fan-nya akan sangat kencang sekali perputarannya. Memang sih kalau saya bicara fan di varian MSI Katana ini dia sedikit bising, tapi itu efek sampingnya adalah mendinginkan komponen kalian ketika kalian bermain game ataupun kalian untuk ngerender sesuatu yang memang kerja berat. Jadi biar komponennya itu nggak terlalu overheat, kalian memanfaatkan fitur dari fan cooler boost 5 ini. Mantap. Kalau untuk audionya, kalau saya bilang sih MSI Katana ini tidak terlalu enak-enak banget, enggak, ngebass juga enggak, tapi tetap kenceng loh bro ya. Tapi bukan berarti cempreng, karena ini juga laptop gaming, jadi tetap kalian suron nyaman banget kalau untuk gaming dalam durasi waktu yang lama banget. Dan audionya ini dari Nahimic Plus, dia ada softwarenya namanya Hi-Res Audio yang akan meningkatkan performa dari audionya tadi. Entah itu kalian suka dengerin musik ataupun kalian buat ngegame. Setelah semua yang sudah saya infokan buat kalian nggak cocok atau nggak lengkap sepertinya kalau laptop ini tidak kita tes secara benchmark, kita nggak pembandingkan juga sama varian-varian udah kita review kemarin, terutama ROG yang menggunakan Ryzen. Jadi kira-kira teman-teman nanti bisa mengcompare sendiri hasilnya ya, gimana performa dari Intel Core i7 kalau kita compare sama AMD Ryzen 7 sama Ryzen 5, karena kan ini ada 2 macam dan ini juga pas ya head-to-headnya ya, yang Core i5 sama Ryzen 5 5600H, kalau yang Core i7 kita compare sama 5800 punyanya ROG yang 17 inch juga. Jadi kalian simak seperti ini angka-angkanya. Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on,
Oke, akhirnya sampai juga di dalam kesimpulan untuk ulasan review di varian MSI Katana ini. Kalau secara pemakaian saya bisa bilang MSI Katana ini lebih enak karena ini menyempurnakan di varian sebelumnya, di varian GF63, karena GF63 dulu kan panasnya kelihatan banget di berbagai sisi, tapi kalau yang varian ini cuman di atas doang panasnya. Jadi ketika kalian mau pakai dalam durasi waktu yang lama, terutama untuk ngegame, nyaman banget karena keyboardnya nggak panas. Selain itu, kalau varian MSI Katana ini keyboardnya juga dia full size kalau dibandingkan sama ROG kemarin. Itu akan lebih memudahkan ketika kalian berhubungan sama angka-angka dalam pekerjaan kalian. Kalau kita berbicara masalah harga, tetap MSI lebih murah dibandingkan ROG, jelas banget. Tapi kalau saya berbicara tentang model yang sangar banget buat gaming, saya masih mengunggulkan ROG lah. ROG masih lebih ganteng habis karena ada lampunya, kelihatan banget untuk ngegamenya. Jadi kalau kita berbicara masalah kemampuan seperti yang udah kita review benchmark tadi, angka-angkanya itu kembali lagi sama pilihan kalian. Banyak pilihan di varian budget antara 15 jutaan. Jadi pinter-pinter aja kalian menempatkan budget kalian sama pilihan kalian. Semoga bermanfaat info kali ini dan sampai jumpa di video kalian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Oke. Oh yeah.